Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Akang Teteh semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baru Teh Disti aja ini yang kayaknya yang on cam, yang lainnya mana coba? Saya ingin melihat wajah-wajah cantik, gantengnya sore hari ini. Mungkin ada yang lagi siap-siap mau malam mingguan. Teh Disti senyum-senyum aja nih. Baik ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah PGSD Entrepreneurship. Satu, berpusat kepada homeschooling dan juga bimbingan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini pula kita akan melihat atau kita akan mendiskusikan terkait dengan sejarah nih, sejarah perkembangan homeschooling dan juga bimbingan belajar. Tujuannya apa? Biar memberikan inspirasi untuk Akang Teteh untuk berwirausaha. Intinya sih gitu ya. Jadi memiliki jiwa entrepreneur untuk membuka homeschooling sendiri, bimbel sendiri gitu ya. Presensi silakan untuk diisi. Sudah saya siapkan kolom untuk pertemuan tiganya. Sebentar, saya mau cek dulu suara saya sudah jelas. Sudah Jelas Ibu. Bu. Oke, sip. Kalau sudah jelas ya, tolong konfirmasi kalau suara saya tidak terdengar dengan jelas ya, Akang Teteh. Seperti itu Akang Teteh. Jadi hari ini kita akan melihat perkembangannya dulu dari mulai homeschoolingnya. Jadi homeschooling pada kalau kita kan kemarin berbicara tentang John Holt. Si Holt ini adalah orang yang pertama kali menginisiasi adanya homeschooling di Amerika. Nanti kita akan melihat tuh kenapa sih homeschooling lahir, apa saja dan lain sebagainya ya. Nah, saya akan berikan waktu sekitar 3 menit untuk Akang Teteh untuk mengecek presensinya sambil saya mempersiapkan tampilan untuk sore hari ini ya.
Baik, sudah saya berikan waktu untuk melakukan presensi di spreadsheet. Tidak ada yang kesulitan kah? Alhamdulillah tidak Ibu. Aman Tidak ya? Ibu. Aman. Oke, sip. Ini yang apa ya terkena kendala untuk sinyal. Oh, katanya di sini hujan kata Teh Fadilah. Baik. Jadi silahkan Akang Teteh untuk membuka kameranya terlebih dahulu ya, kalau yang bisa. Jadi saya bisa biar kelihatan nih. Nah, biar kelihatan muka-mukanya gitu. Kan ini ceritanya kelas tatap muka tapi online. Jadi kalau misalnya tidak terlihat, nah nanti dianggap tidak hadir gimana? Kan sayang 2 kali ya. Baik. Ibu mohon maaf, izin off cam karena di sininya sinyalnya kurang bagus. Oke. Walaupun suaranya lancar ya Teh ya. Ya, alhamdulillah Iya, Ibu. baik. Oke. Baik. Akang Teteh, teman-teman semua, sekarang saya akan memulai perkuliahan ini dengan sebuah pertanyaan. Mungkin Akang Teteh sudah terbiasa dengan menggunakan Mentimeter. Ya. Jadi buat Akang Teteh yang memang buka di laptop, silahkan untuk melihat pertanyaan ini, langsung masuk ke www.menti.com ya. Nanti langsung masukkan saja kodenya. Kodenya di 66248295. Silakan saya tunggu jawaban dari Akang Teteh. Permasalahan apa sih yang sering ditemukan pada siswa SD? Coba. Baik itu kita fokusnya ke permasalahan akademik ya. Permasalahan akademik boleh, permasalahan sosial, interaksi itu juga boleh. Gitu. Jadi apapun lah, kita tidak usah membatasi deh kalau kayak gitu. Silahkan yang sering ditemukan di siswa SD. Saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman bisa mengisi. Di sini ada 29 orang berarti ya. Silahkan.
Baik, terima kasih. Akang Teteh, cek. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih Akang Teteh yang sudah ikut berpartisipasi, walaupun di sini sih yang masuk baru 26 ya, 26 partisipan dari 30. Mungkin yang lain terkendala sinyal dan lain sebagainya. Baik, dari Mentimeter ini saya mendapatkan hasil, ini yang tulisannya besar berarti yang paling banyak dipilih sama Akang Teteh ya. Di sini ada 2 poin yang paling besar, yaitu malas belajar dan juga kemudian. Coba ini saya ingin bertanya ke yang udah ngajar, kayaknya semuanya udah pernah mengajar di SD ya. Coba yang merasa mengisi kemudian itu seperti apa, bisa dideskripsikan atau diceritakan nggak? Contoh kasusnya, mungkin temuannya di lapangan seperti apa? Silakan untuk raise hand terlebih dahulu, biar saya cek. Klik raise hand-nya silakan. Oke, Teh Nabila terus ke Teh Disti ya. Teh Nabil dulu, gimana Teh? Iya Ibu, jadi anak-anak tuh kadang kalau waktu beberapa saat gitu main bareng, ngobrol bareng, beberapa saat tinggal bentar udah berantem kayak gitu Ibu. Tiba-tiba lagi jalan, terus ada yang nyenggol sedikit, lagi senang-senang, terus tiba-tiba nangis kayak gitu Ibu. Kemudian banget. Itu untuk kelas yang rendah, Teh Nabil? Iya. Kelas 1 mungkin? Iya Ibu. Oke, berarti masih ada jiwa-jiwa PAUD-nya ya, masih ada jiwa-jiwa TK-nya biasanya transisi kalau kelas 1 ya. Makanya lebih kemudian yang sedikit-sedikit berantem tapi bisa langsung baikan lagi mungkin ya. Gitu ya Teh Nabil? Iya, betul. Teh Nabilnya hilang. Baik, terima kasih Teh Disti nih. Teh Disti milih yang kemudian ya, coba. Gimana Teh? Ya Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dari pengalaman juga ya Bu ya, sebenarnya ini mungkin memang kebanyakan seperti itu gitu ya anak-anaknya, apalagi kelas bawah. Jadi kadang mereka tuh ketika memang merasa bisa, mereka semangat gitu. Tapi ketika mereka kadang kan belum apa-apa tuh udah merasa bahwa dirinya nggak bisa gitu. Jadi kayak mindset mereka, wah ini mah susah gitu. Makanya ketika misalkan kayak matematika aja ya, ketika mereka udah tentang bilangan atau mungkin garis bilangan, kita belajar mengenai garis bilangan ya anak-anak, jadi mereka tuh udah mindsetnya, wah susah ini, jadi yang tadinya tuh mereka semangat belajar, jadi nggak semangat belajar. Kemudian juga saya mempunyai salah satu siswa di bimbingan belajar gitu ya Bu ya, jadi memang dia tuh mood-moodan gitu Bu, kadang kalau moodnya lagi bagus dia semangat, tapi kalau misalkan moodnya lagi nggak bagus dia tuh nggak mau sama sekali belajar, apalagi ketika dia memang bener-bener nggak bisa, dia tuh nggak mau gitu, dia udah menyerah sebelum berperang. Mungkin seperti itu sih Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Disti, kebayang ya. Jadi inilah fungsi dari seorang guru ya, guru sebagai fasilitator, guru di sekolah untuk bisa betul tadi, untuk bisa membangkitkan atau meningkatkan motivasi belajar anak itu juga sangat perlu gitu. Tapi apa jadinya, nanti kita akan melihat apa jadinya ketika guru kelas tidak bisa menghandle atau mencarikan solusi yang optimal untuk anak-anak tersebut. Nah, pada zaman saya nih ya, sekitar tahun 96-an, ada yang baru lahir mungkin ya, ada yang baru lahir atau yang sudah lahir. Jadi waktu saya SD kelas 1 itu tahun 96, Akang Teteh tahun 90-an banget nih saya anaknya. Di kelas itu lebih dari 40 orang satu kelas. Bahkan sampai 50 lebih lah satu kelas. Itu SD. Jadi kebayang dong, duduk dengan kursi baso ya, pada saat itu kayak kursi-kursi baso gitu, tempat duduknya, itu tingkat 3 di kelas itu. Jadi bertiga dengan meja yang sangat kecil gitu, kebayang tidak nyamannya seperti apa ketika di kelas, dengan guru yang harus bisa, idealnya adalah guru harus bisa mengetahui karakteristik setiap peserta didik gitu ya. Guru harus bisa memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Guru harus bisa memberikan evaluasi yang otentik per individu dan lain sebagainya. Itu sangat sulit gitu. Akhirnya muncullah kayak buka les yuk gitu, buka kursus yuk, buka bimbingan belajar yuk gitu. Dan ternyata guru bimbelnya pun ya gurunya sendiri.
gitu. Mungkin sampai sekarang ada ya yang seperti itu. Jadi guru kelasnya dia membuka tambahan belajar, tambahan pembelajaran di sekolah, misalnya sepulang sekolah. Kalau zaman saya dulu gitu, sepulang sekolah ada les tambahan untuk reinforcement atau penguatan, pengulangan segala macam. Nah, jadi sebenarnya mungkin salah satu trigger atau pematik dari kenapa sih ada homeschooling, kenapa sih ada bimbingan belajar, mungkin dari situ. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan siswa yang tidak bisa dipenuhi, yang tidak bisa terpenuhi secara optimal di sekolah, itu akhirnya muncullah ada homeschooling, ada bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah malas belajar ya. Kalau dari malas belajar ini sebenarnya ada apa sih gitu? Kenapa sih anak bisa malas belajar? Itu faktornya banyak sekali Akang Teteh gitu. Jadi malas belajar ini bisa ada faktor intrinsik dan ada ekstrinsiknya juga. Jadi maksudnya ada faktor internal dan ada faktor eksternalnya juga. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke guru yang bersangkutan gitu ya. Kita tidak menyalahkan sistem pembelajarannya atau seperti apa. Tapi ini memang perlu ada observasi lebih lanjut, observasi terdalam ya. Pendalamannya adalah dari sisi anaknya tersebut. Kenapa bisa malas belajar? Apakah memang anaknya dia punya masalah di rumah, misalnya masalah di rumah yang sering melihat kekerasan orang tuanya, misalnya jadi akhirnya dia malas belajar dan segala macam. Nah, itu perlu ada penelaahan lebih dalam lagi sih kalau terkait dengan malas belajar. Nah, untuk mengantisipasi malas belajar tersebut, contoh kasus, misalkan dia malas belajar Bu di kelas, misalnya gitu. Kata pengamatan gurunya ya, wali kelasnya. Itu mungkin harus jadi bahan refleksi dari gurunya. Apakah medianya menarik untuk anak tersebut? Apakah memang materi pembelajarannya kurang dikemas dengan baik? Apakah metode pembelajarannya tidak sesuai atau kurang tepat diterapkan di kelas yang bersangkutan, misalnya gitu. Jadi akan banyak sekali faktor. Berbeda dengan kalau kita melihat bimbingan belajar yang selalu memberikan kode-kode khusus, formula-formula khusus, shortcut untuk menyelesaikan matematika yang rumit. Ya, tadi kan Teh Disti bilang kalau belajar matematika Bu mereka udah mulai gelisah kayaknya ya anak-anaknya, udah nggak moody, udah nggak ada semangat buat belajar. Bisa jadi karena mungkin pembelajaran di sekolah yang selama ini selalu rumus terus gitu. Jadi mereka sulit untuk menghafal rumus dan lain sebagainya, dan nggak tahu sih kalau ini menurut perspektif saya ya kurang kontekstual sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada saat saya sekolah dulu ya, nggak tahu kalau sekarang angkatannya Akang Teteh waktu SD kayak gimana. Nanti kita sharing. Tapi kalau saya dulu, kenapa saya memerlukan bimbel? Karena memang gurunya kurang enakeun gitu ngajarinnya Teh. Kan ada ya yang kayak gitu, gurunya nggak enakeun ngajarnya misalnya gitu. Jadi nggak mengerti. Itu adalah salah satu latar belakang kenapa sih anak-anak siswa SD misalnya sekolah peserta didik membutuhkan bimbingan belajar atau malah membutuhkan homeschooling sekalian gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu pematik atau triggernya dengan adanya pembukaan bimbel atau dibukanya homeschooling gitu ya, untuk memilih apakah mau homeschooling atau bimbingan belajar setelah sekolah formal gitu. Jadi setelah sekolah biasa penguatannya di bimbel gitu. Jadi sebenarnya itu semuanya pilihan. Yang menarik di sini adalah bullying. Nah, ini ada yang menjawab bullying, Bu, gitu. Nah, bullying di sini pun sebenarnya ada kaitannya dengan lahirnya homeschooling di Amerika sana. Karena menurut buku atau referensi yang saya baca pun, karena di Amerika di sana tingkat bullyingnya cukup tinggi pada saat itu, pada saat si John Holt itu ada di sana. Kan John Holt ini juga adalah seorang guru ya. Dia melihat banyak sistem pendidikan yang tidak sesuai di sekolahnya sendiri, kemudian adanya bullying dan segala macam. Akhirnya dia meng-create sebuah sistem, udah deh belajar di rumah aja gitu ya. Kalau kayak sekarang study from home gitu. Jadi belajar di rumah aja ya itu untuk mengurangi pembulian dan lain sebagainya gitu.
Jadi berangkat dari masalah-masalah yang Akang Teteh tuliskan di sini, mungkin ada banyak sedikitnya itu yang melatar belakangi kenapa lahirnya homeschooling dan juga bimbingan belajar gitu. Jadi kalau kita melihat sejarah perkembangannya, ya berangkat dari masalah-masalah ini sebenarnya yang sudah Akang Teteh tuliskan. Nah, nanti kita akan kaitkan nih dengan zaman sekarang. Kalau misalnya Akang Teteh akan membuka bimbel dan juga homeschooling, apa yang menginisiasi? Permasalahan apa yang ada di lapangan saat ini? Trennya sekarang lagi seperti apa sih gitu ya? Nanti kita akan berbincang lebih lagi, diskusi lebih dalam lagi terkait dengan itu, tapi saya akan memperlihatkan dulu sejarah perkembangan dari dua poin tadi ya. Jadi dari bimbel dan juga dari homeschooling. Nah, saya stop share dulu. Baik, ini adalah poin bahwa tujuan kita, tujuan pembelajaran hari ini atau pertemuan hari ini adalah untuk mengetahui sejarah homeschooling dan bimbingan belajar. Ini tadi sudah dijawab oleh Akang Teteh, permasalahan akademik yang muncul di lingkungan siswa mungkin salah satunya adalah masalah kesulitan belajar ya, dilihat dari malas belajar, moody, dan segala macamnya. Ini ada The History of Homeschooling. Mohon maaf, ini saya mendapatkan sumbernya dalam bahasa Inggris. Tapi saya yakin semua Akang Teteh mengerti kan ya? Mengerti tidak? Ngerti dong. Bikin status dalam bahasa Inggris soalnya ya. Seringnya bikin status WhatsApp, bikin status IG story dari lirik lagu. Itu nggak apa-apa sebenarnya, dari lirik lagu bahasa Inggris. Saya tidak akan meminta Akang Teteh untuk membaca reading aloud di sini. Tapi kalau kita lihat historinya, ternyata homeschooling ini udah ada dari tahun 350 sebelum Masehi, before century. Jadi before century di sini, Alexander the Great is the first known case of homeschooling. Jadi ternyata dari 350 sebelum Masehi pun sudah ada nih kasus-kasus tentang homeschooling tersebut. Kemudian di akhir 1700-an, ternyata di PAUD, di tingkat PAUD, early education itu, memang di dalamnya ada basic life skills-nya. Dan ini yang ditanamkannya tuh dari rumah, gitu, dari pendidikan rumah atau pendidikan keluarga, dari homeschooling itu sendiri, gitu ya. Kemudian kita beralih ke 1830-an. Ini udah tahu dong siapa. Ini adalah Presiden Amerika. Pertama kalau tidak salah Abraham Lincoln. Dia juga ternyata mengenyam pendidikan di rumah juga gitu selama 18 bulan gitu dia di sana. Terus di tahun 1900-an ini Amerika Serikat sudah mulai mengadopsi pendidikan-pendidikan yang berbau homeschooling gitu ya. Tepatnya di pertengahan tahun 60-an, 1960-an ini sudah mulai homeschooling itu sudah berkembang dan sudah banyak ditemukan di Amerika sana praktek-prakteknya. Gitu. Terus tahun 80-an, 1980-an sebagian dari negara Amerika Serikat itu sudah melegalkan. Jadi udah ada payung hukumnya gitu ya. Jadi udah ada legalitas untuk penyelenggaraan homeschooling. Sehingga pada akhirnya tahun 93 home education atau homeschooling di sini juga menjadi legal di setiap negara bagian yang ada di Amerika. Gitu. Jadi ini adalah historinya gitu ya. Jadi kalau misalnya Akang Teteh menemukan sumber ada school at home atau homeschool atau home education, homeschooling, ada yang tulisnya study at home, itu semuanya sebenarnya sama. Cuman penulisannya aja dan penamaannya aja yang berbeda, tapi esensialnya sama gitu ya. Tapi kalau kita melihat keadaan kita di zaman pandemik ini dengan label study at home,
atau study from home itu berbeda konsepnya dengan homeschooling. Kalau zaman sekarang nih, pandemi kemarin yang disebut study at home atau study from home itu, mereka kan ada badan sekolah formalnya ya, mereka ada pendidikan formalnya, tapi kalau homeschooling dia tidak, gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah pernah kita bahas kemarin. Kita teruskan. Nah, di sini metodologi dalam homeschooling itu seperti apa sih? Gitu ya. Ini Akang Teteh bisa melihat ada gambar orang tua dan juga anaknya. Jadi pada dasarnya homeschooling itu adalah yang menjadi gurunya adalah orang tuanya sendiri, parents. Parents-nya baik itu ayahnya aja, ibunya aja, atau both of them, atau kedua orang tuanya. Gitu. Jadi sebenarnya yang ngajarin tuh ibunya awalnya ya. Ibunya toh benar-benar parents-nya yang ngajar. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa homeschools itu menggunakan berbagai macam metode dan gaya dalam mengajar gitu. Jadi ini adalah teaching method-nya gitu, metodologi atau cara untuk mengajarkan anak. Dari mulai community resources. Community resources means di sini artinya adalah anak-anak itu bisa belajar dari sumber-sumber komunitas yang ada di sekitarnya. Jadi ketika misalkan anak itu pengen belajar tentang sejarah, ya sama orang tuanya diajak ke museum langsung. Gitu. Langsung diajak ke museum. Oh, ternyata kayak gini ya, gitu. Kalau misalnya anaknya bertanya tentang sisa-sisa penjajahan Belanda, oh diajaknya ke Asia Afrika deh gitu untuk lihat beberapa historical building di zaman Belanda, itu langsung dibawa sama orang tuanya ke sana. Jadi anak itu bisa belajar dari community resources gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada unschooling and natural learning. Di sini maksudnya adalah jadi orang tua itu berfokus pada prosesnya. Jadi berpusat pada si momen pada saat si anak belajarnya gitu. Jadi proses tersebut bisa dilihat dari kegiatan anak sehari-hari di rumah gitu. Dari situ dia bisa belajar gitu ya. Berikutnya, bentar saya pindahin ini dulu. Dari autonomous learning. Jadi autonomous learning di sini maksudnya adalah si siswa atau si anaknya itu dia bisa, mohon maaf ya mati lampu. Jadi dia bisa bisa memutuskan pelajaran apa nih yang pengen dia pelajari gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan minatnya dia. Jadi nggak ada jadwalnya nih kalau homeschooling tuh kamu hari ini belajarnya matematika 2 jam, bahasa Indonesia 2 jam, IPA-nya 2 jam ya, gitu enggak. Tapi homeschooling itu lebih ke anaknya misalnya bilang ke ibunya, Bu, saya mau belajar matematika deh sekarang hari ini. Oh ya udah, tinggal kita provide, diajarin. Oh mau belajar apa nih? Aku mau coba ngitung telur deh. Misalnya ibu beli berapa telur nih? Jadi langsung tidak terikat dan jamnya pun tidak terikat. Ketika anak itu kuat belajar selama 6 jam, ya udah gitu. Tapi kalau cuma bisa kuat 1 jam, udah selesai ya udah, kita juga tidak bisa memaksakan. Gitu. Kemudian metodologinya bisa online education. Jadi di sini online education ini guru orang tua juga bisa memberikan akses untuk muridnya belajar langsung dari guru tertentu. Misalnya gini, Bu, aku mau belajar main piano ya. Nah, akhirnya bisa tuh didatangkan guru musiknya gitu ke rumah. Jadi kan mungkin parents-nya tidak harus dituntut bisa bermain alat musik juga, bisa ngelukis juga dan lain sebagainya, tidak bisa. Tapi ya kita mencoba memprovide itu. Gitu. Itu bisa online atau offline, itu juga bisa. Kemudian metode berikutnya adalah ini,
unit studies. Jadi orang tua di sini bisa menggunakan mata pelajaran yang banyak sekali untuk diajarkan ke anaknya gitu. Misalkan gini, misalkan ketika anaknya mau belajar tentang satu topik tertentu, contohnya di sini adalah binatang, orang tua bisa mengcombine dari berbagai sisi gitu. Misalnya dilihat dari topiknya adalah binatang, oh bisa dilihat dari sisi sainsnya, bisa dilihat dari historinya, bisa dilihat dari bahasanya gitu dan lain sebagainya. Mata pelajaran bahasa misalnya ya, itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah all-in-one curricula. Curricula ini adalah kurikulum ya. Jadi kalau curricula itu adalah kurikulum. Jadi bisa menggunakan kurikulum yang mirip dengan sekolah. Itu boleh. Misalnya gini, orang tua tuh melihat kurikulum sekolah A kayaknya bagus deh. Coba diterapkan di rumah. Nah, itu orang tua bisa punya wewenang seperti itu. Gitu. Jadi bisa melihat, bisa mirip atau bisa plek sama banget dengan conventional school kurikula gitu. Itu boleh. Kemudian berikutnya adalah metodologinya adalah gini, student based learning. Maksudnya adalah si anak tersebut memiliki kecepatan tersendiri nih untuk bisa memperlihatkan progres dia belajar gitu. Jadi kita tidak perlu menarget kamu 1 minggu harus sudah bisa perkalian 1 sampai 6 ya gitu. Enggak, tapi benar-benar mengikuti fase dari anak tersebut, kecepatannya gitu. Apakah dia cuman bisa menghafal perkalian 1 sampai 3 itu di 2 minggu gitu. Itu enggak masalah. Sebenarnya ya kalau untuk homeschooling sendiri. Nah, berikutnya ini adalah penyebaran statistik dan interesting facts tentang homeschooling di tahun 2010 sampai 2011 gitu ya. Ini kita memakai peta apa ini? Eropa ya sepertinya atau Amerika nih di sini. Nah, jadi kalau kita bisa melihat di sini, ini adalah negara-negara yang memang sangat identik dengan homeschoolers atau orang anak-anak yang memang memilih homeschooling. Ini ada di Australia 30.000 lebih, di Kanada, terus ini Britain Raya sepertinya, terus di Amerika Serikat ini paling banyak ya, di Amerika Serikat ada 1,5 juta lebih, malah ini ada plusnya. Karena memang di sana akarnya, jadi memang orang-orang yang ada di Amerika Serikat di sana lebih memilih untuk homeschooling. Terutama kasus-kasus bullying ya, kasus bullying di Amerika Serikat itu anak-anaknya lebih memilih untuk homeschooling. Gitu. Ini adalah sebaran statistiknya. Nah, kalau melihat dari skor ya, dari skor anak yang homeschooling dan yang dari public school atau sekolah umum, bukan sekolah umum ya, sekolah negeri lah ya, public school tadi disebutnya. Ternyata anak-anak yang homeschooling ini dia memiliki nilai yang lebih bagus gitu, walaupun cuma 1,5 ya, tapi mereka lebih bagus nilainya gitu. Jadi yang home educated students itu dia memiliki nilai yang lebih tinggi dari anak-anak yang sekolah negeri gitu. Dilihat dari sini. Readingnya seperti apa. Ini adalah aspek-aspek belajarnya ya. Skill dari membacanya, skill dari menyimak, skill dari bahasa, matematika, sains, IPS. Terus ini ada study skills, ada basic battery, ada complete battery. Nah, ini mungkin istilah-istilah mata pelajaran yang ada di sana ya. Gitu. Yang di kita kayaknya nggak ada gitu. Jadi ini adalah facts bahwa anak yang homeschooling itu ternyata nilainya lebih bagus di luar sana. Dan yang menarik adalah orang-orang berkulit putih ini kebanyakan dia malah homeschooling gitu daripada orang yang kaum minoritas di luar kulit orang putih ya, mereka malah pergi ke sekolah. Malahan orang-orang yang berkulit putih lebih senang untuk homeschooling gitu.
Ini adalah social activities-nya and community involvement orang-orang yang homeschooling. Nah, dia di sini ternyata lebih banyak untuk untuk terjun langsung ke lapangannya gitu. Jadi involved in more activities katanya orang yang homeschooling itu. Ini ada beberapa alasan kenapa sih orang tua itu memilih anaknya untuk homeschooling aja deh gitu. Ternyata ini ada berbagai alasannya, teman-teman atau Akang Teteh. Kita mulai dari alasan agama gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang menginginkan anaknya udah deh lebih religius gitu ya, dan lebih terpantau lagi gitu agamanya gitu. Jadi mereka lebih di homeschoolingkan saja gitu untuk meningkatkan moralitinya gitu, untuk moralitinya seperti apa. Kemudian ada juga dari alasan anaknya itu sendiri gitu. Dari anaknya itu sendiri alasannya kenapa? Dia pengen lebih menghabiskan waktu di luar rumah, di luar sekolah, kemudian bisa melindungi anak-anak dari geng, dari drugs, dari guns ya kalau di Amerika sana. Kemudian ini anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa mencapai potensinya dengan penuh ketika mereka homeschooling gitu. Terus mereka juga bisa belajar dengan fasenya mereka masing-masing. Jadi tidak terburu-buru ngikutin kurikulum gitu. Kurikulum yang ada mereka harus mengikuti itu. Ketika mereka tidak capable, itu mereka akan berkesulitan. Makanya itu menjadi alasan kenapa mereka memilih homeschooling gitu. Kemudian ini ada alasan pendidikan. Nah, alasan pendidikan di sini bahwa ternyata ketika potensi lingkungan belajarnya kurang memadai, itu yang menyebabkan parents ya udahlah orang tuanya udahlah anak saya homeschooling aja karena melihat ke lingkungan belajarnya kurang baik. Itu juga bisa jadi alasan. Kemudian juga bisa jadi orang tua itu ingin menghindari anaknya biar nggak dibully misalnya, atau mendapatkan dipermalukan di depan guru gitu ya, dipermalukan di depan teman-temannya. Contohnya gini maksudnya, ketika anak itu disuruh ke depan untuk mengerjakan sesuatu dan anak itu nggak bisa, misalnya nggak bisa ngerjain soal yang diberikan oleh orang tuanya, akhirnya malu dan kebanyakan jadi nggak mau ke sekolah ya, rata-rata nggak mau ke sekolah lagi, malu, kemarin diketawain sama temen karena nggak bisa ngerjain 1 kali 1 itu berapa misalnya. Jadi avoiding this case, parents itu akhirnya udahlah anak saya homeschooling aja gitu. Kemudian alasan pendidikan yang lain untuk menghindari suasana kelas yang terlalu banyak kayak tadi. Ketika saya di kelas ada 60 orang, kan terlalu banyak orang akhirnya tidak fokus gitu belajarnya, many distractions di kelas. Akhirnya menjadi alasan juga orang tua untuk menghomeschoolingkan anaknya. Gitu. Jadi ada alasan-alasan akademiknya ya. Kemudian yang terakhir adalah alasan keluarganya gitu. Ketika orang tuanya pengen anaknya untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan di keluarganya, ya anaknya akan dihomeschoolingkan. Kemudian ketika orang tua pengen spending the time dengan anaknya lebih lama, more time together as a family, itu juga bisa jadi salah satu alasannya. Kemudian orang tuanya meyakini bahwa pendidikan yang lebih baik itu ya ada di rumah gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa orang tua memilih homeschooling. Dan yang terakhir adalah orang tuanya nih anak-anaknya bisa membantu orang tuanya dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari ya, seperti misalkan beres-beres rumah, nyapu-nyapu gitu ya. Ini kan di sini ada household chores. Maksudnya apa? Biar anak tersebut bisa bertanggung jawab gitu, ada rasa responsibility-nya. Mulai dari bangun tidur ngerapihin kamarnya sendiri. Nah, itu kan adalah responsibility yang memang dimunculkan di rumah gitu. Jadi itu adalah alasan-alasan kenapa sih parents decided to take the children to do homeschooling gitu. Baik. Berikutnya
Ini kita membuat perbedaan ya. Ada beberapa arguments atau argumen yang menyatakan bahwa bagusan homeschooling atau bagusan public school, ke sekolah formal aja dan lain sebagainya. Ini saya ambil informasinya dari beberapa sources dan salah satunya dari onlinecollege.org. Di sini ada tercantum beberapa sourcesnya. Jadi buat akang teteh yang pengen tahu mengenai findhomeschooling.com itu bisa dipakai dan lain sebagainya di sini sudah ada. Homeschool curriculum saving, kalau misalnya akang teteh mau membuat sebuah homeschooling kayak Kaseto, mungkin kan itu juga harus dirumuskan juga kurikulumnya. Nah, mungkin bisa menjadi referensi juga di sini. Jadi kita lihat di sini ya, comparison antara regular school dan juga homeschooling. Yang pertama tentang menghabiskan waktu dengan keluarga. Tentunya akan banyak di homeschooling. Ketika berbicara tentang sumber-sumber belajar, itu pasti akan banyak di sekolah. Karena sekolah itu kan ada lab-nya gitu ya, ada library khusus dan segala macamnya, itu pasti akan more resources yang kita temukan di sana gitu. Kalau di rumah kan belum tentu semuanya ada ya, makanya ada parents yang langsung mengajak anaknya ke museum untuk belajar history misalnya, itu bisa. Kemudian faktor berikutnya adalah perkembangan diri. Pengembangan diri atau personal development itu tentu homeschooling bisa menjadikan anak atau siswa tersebut lebih mandiri, more independent. Kenapa? Karena memang si anak tersebut diajari atau dibentuk dengan sistem-sistem pembelajaran yang memang diyakini oleh orang tuanya, diyakini oleh keluarganya gitu. Jadi anaknya bisa lebih bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Kalau misalkan di sekolah itu akan less independen. Kenapa? Karena jadwal sekolahnya, jadwal mata pelajarannya udah ditentuin berdasarkan dengan kurikulum yang dipilih oleh sekolah tersebut gitu. Nah, berbicara tentang kurikulum sendiri, kalau kita comparing ya tentu saja regular school dia lebih banyak kurikulumnya gitu ya. Dari hal kurikulumnya terutama dari human resources adalah teachers. Kalau di sekolah kan gurunya banyak. Mereka provide guru science, mereka provide guru PE, physical exercise atau guru olahraga, mereka provide guru agama, mereka provide guru sosial misalnya, mereka provide guru bahasa Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang kurikulumnya itu akan lebih various dengan many teachers that we can find in the school, itu akan lebih banyak di sekolah gitu. Kalau misalkan homeschooling itu kan pasti sama mamahnya lagi atau sama ayahnya lagi gitu ya, akan dua itu saja. Jadi tidak we cannot find the various teachers yang ada di rumah gitu. Seperti itu untuk homeschooling. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa tergambar ya dari mulai perkembangan histori sampai comparison, kemudian the reason why the parents memilih untuk homeschooling dan lain sebagainya. Begitu. Baik. Kita akan melihat selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ini yang paling terkenal adalah homeschoolingnya Kaseto ya, karena dia tumbuh di tahun 2005 sebenarnya kalau tidak salah. Jadi tahun 2000-an, walaupun sebenarnya homeschooling dikenal di Indonesia sekitar tahun 90-an, 96 kalau tidak salah. Nanti kita akan melihat kira-kira seperti apa videonya. Bentar, kita akan nonton. Yuk. Baik, sebentar ya, Kang Teteh ya. Sebentar, mohon waktunya.
Baik, bentar ya Kang Teteh. Ternyata videonya tidak bisa di-play, jadi sebentar saya harus masuk ke YouTube dulu. Halo Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Kaldi dari Homeschooling Kaseto. Izinkan saya untuk menjelaskan apa sih Homeschooling Kaseto? Homeschooling adalah sebuah model pembelajaran yang diselenggarakan di rumah. Homeschooling Kaseto merupakan pendidikan non-formal yang menempatkan anak-anak sebagai subjek dengan pendekatan secara at home atau di rumah. Dengan pendekatan at home inilah, anak-anak merasa nyaman belajar karena dapat belajar apapun dimanapun. Meski disebut homeschooling, tidak berarti anak akan terus-menerus belajar di rumah. Anak-anak dapat belajar di mana saja termasuk di kelas. Setiap anak pada prinsipnya adalah unik, dan mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi dirinya. Ini merupakan filosofi Homeschooling Kaseto, sekaligus alasan Kak Seto membangun komunitas sekolah rumah atau dikenal dengan Homeschooling Kaseto. HSKS merupakan lembaga pendidikan yang berkualitas, memiliki tingkat mutu yang baik, ramah anak, baik dalam lingkungan sosial maupun proses kegiatan belajar mengajar, dan mengembangkan potensi anak. Terdapat 4 program pembelajaran yang bisa dipilih, di antaranya program komunitas, komunitas online, distance learning, dan distance learning tunggal. Masing-masing program memiliki keunggulan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jenjang pendidikan pada Homeschooling Kaseto mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan. Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh Homeschooling Kaseto adalah Student-Centered Learning, di mana pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Model pembelajaran yang digunakan Homeschooling Kaseto adalah Contextual Teaching Learning, yaitu bentuk pembelajaran yang membantu tutor mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik, serta dikemas dengan model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang sering disebut dengan model pembelajaran PAIKEM. Kami berharap peserta didik Homeschooling Kaseto dapat menjadi pemimpin, pembaharu yang efektif, berpikir kreatif, dan inovatif, serta memiliki nilai-nilai kebaikan yang mulia dalam membangun komunitas dan bangsa di masa yang akan datang dengan cerdas, kreatif, dan ceria. Pada dasarnya, pendidikan adalah hak semua anak. Oleh karena itu, kami hadir untuk menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia. Kami tunggu kedatangan ayah dan bunda di Homeschooling Kaseto. Halo Ayah Bunda, selamat datang di Kaseto School. Perkenalkan, saya Alfian Yadi, Wakil Kepala Kaseto School. Kaseto School merupakan sekolah formal yang fleksibel dan menyenangkan, di mana TIK sebagai basis pembelajarannya. Mengapa kami menggunakan TIK sebagai basis pembelajaran? Karena kami hadir untuk memberikan jawaban ayah bunda yang resah terhadap kondisi anak saat ini yang termasuk generasi alpha, di mana rasa ingin tahu mereka yang lebih tinggi, berpikir kritis, dan sangat familiar dengan dunia pendidikan.
Penerapan TIK sebagai basis pembelajaran memiliki 4 prinsip, yaitu kolaboratif, terencana dengan baik, ramah anak, dan suportif. Kami juga hadir dengan tujuan untuk menanamkan model intensifikasi penanaman karakter positif pada anak dalam bentuk sekolah formal, namun memiliki fleksibilitas, ramah anak, dan menyenangkan sebagaimana sekolah non-formal. Kami juga mengembangkan literasi sebagai penguatan karakter pada anak, diantaranya literasi finansial, literasi digital, literasi baca tulis, dan masih banyak lagi literasi-literasi lain yang dikembangkan dalam bentuk kegiatan sekolah. Kami berharap siswa Kasetos bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta nusa bangsa. Selamat pagi Ayah Bunda. Baik, Akang Teteh. Jadi tadi kita sudah melihat kalau programnya Kaseto itu untuk homeschoolingnya saja ya. Jadi homeschoolingnya itu hanya ada di awal aja. Yang berikutnya kan ada sekolah Kaseto, ada sekolah khusus Kaseto. Itu merupakan pengembangan dari Kaseto School gitu. Jadi kita tadi fokusnya ke homeschoolingnya aja di awal. Ada yang ingin berkomentar tidak mengenai Kaseto homeschooling ini atau homeschooling Kaseto, HSKS? Ada? Ada tidak yang kok yang diajarin sama atau yang tadi dikasih tahu sama Bu Syarin kok agak bertolak belakang misalnya dengan HSKS atau lain sebagainya? Menemukan sebuah perbedaan tidak dengan yang tadi kita melihat historinya seperti apa, kemudian pada saat implementasi di Indonesia HSKS dengan wajah homeschooling Kaseto itu seperti apa? Silahkan, ada yang ingin berpendapat? Mangga? Adakah? Izin berpendapat, Ibu. Oke, Teh Disti silahkan. Ya, kalau dilihat dari video barusan, di sini juga kayak apa ya? Memang mungkin homeschooling, tapi di sini juga anak-anak teh nggak selalu monoton belajar di rumah gitu. Mereka dikenalkan di luar, maksudnya bisa belajar di dalam kelas gitu ya. Kayak tadi kayak belajar lab kayak di tempat lab gitu ya. Biasanya kan homeschooling itu identik dengan belajar di rumah kayak tadi kan yang disebutkan Ibu. Jadi belajarnya mereka itu di rumah. Kemudian mungkin kalau misalkan kayak pengenalan biasanya orang tuanya itu mengajak mereka ke museum atau ke yang lainnya, yang realitanya bagaimana gitu ya. Kalau sisi perbedaannya mungkin di sini apa ya? Kalau yang tadi saya melihat videonya lebih ke mereka belajarnya di satu ruangan gitu. Jadi kayak di dalam kelas gitu kayak sekolah formal seperti biasanya gitu. Tapi di situ teh ada beberapa beberapa tempat atau cara belajar yang berbeda gitu. Tergantung moodnya mereka, bukan tergantung moodnya apa ya? Ya kan di situ ada beberapa program ya Bu ya. Tadi juga ada yang outbound-nya, kemudian yang belajarnya di luar seperti itu dengan tutor-tutor yang lainnya. Mungkin seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Teh Disti. Sama-sama. Berikutnya saya mau nanya yang off cam. Ternyata off camnya banyak sekali di sini ya. Saya mau tanya ke Kang Rangga. Coba, ada nggak Kang Rangga? Iya Bu, ada. Iya Kang Rangga. Gimana Kang Rangga melihat tadi videonya? Ada yang ingin disampaikan kah? Coba apa pendapatnya? Halo, Kang Rangga? Ya Bu. Ya, apa pendapatnya Kang terkait dengan video yang tadi sudah ditonton nih sama kita tentang homeschoolingnya Kaseto sendiri? Ayo, apa? Ada tidak? Adakah? Atau mau dibantu nih sama temennya? Silahkan. Jaringan di sininya Bu jelek. Oh gitu, oke, sip. Tapi bisa mendengar ya, boleh dijawab di kolom chat ya.
Kalau misalkan memang jaringannya jelek, silakan untuk memberikan pendapatnya di kolom chat saja kalau seperti itu ya. Ini Teh Vina udah ketawa-ketawa aja, kayaknya tahu sesuatu nih Teh Vina. Teh Vina Lismayanti. Coba pendapatnya apa Teh? Tertunduk malu, tertunduk mikir ini dari Teh Vina ya. Silakan Teh, gimana Teh Vina? Kalau penilaian saya mah gitu Bu, pembelajaran homeschooling itu seperti kalau ibaratkan Mas seperti anak Mas gitu Bu. Jadi lebih istimewa gitu daripada sekolah yang lain. Karena tadi juga terlihat gitu bahwa pendidikan di homeschooling itu terjamin berkualitas gitu Bu. Dari mulai kurikulumnya udah terjamin, terus kan tidak semua siswa juga yang bisa masuk ke homeschooling gitu kan, sehingga anak yang masuk ke homeschooling itu tidak terlalu, kalau di Indonesia tidak terlalu yang minat. Jadi menurut saya mah gitu, jika ada suatu komunitas, kalau apa itu di pengalaman Pina aja gitu Bu ya, kalau di suatu komunitas terus sedikit peminatnya, mayoritasnya itu sukses gitu Bu untuk mengembangkan kualitas yang terbaik itu Bu. Baik, terima kasih Teh Vina, pendapatnya luar biasa. Betul, saya memang setuju nih Teh Vina. Mungkin untuk beberapa daerah yang tidak di kota-kota besar ya, kalau kota Jakarta, Bandung, Surabaya mungkin ya, itu kayaknya homeschooling udah banyak peminatnya juga gitu, apalagi di tengah anak-anak atau siswa-siswa yang menyambil sambil jadi selebgram, jadi model, jadi pemain sinetron dan lain sebagainya, mungkin mereka akan lebih memilih untuk homeschooling karena diuntungkan sekali, waktunya sangat fleksibel untuk homeschooling ini gitu ya. Nah, Akang Teteh, saya ingin berbagi saja sih bahwa kalau melihat dari sejarah yang ada itu kan kayaknya homeschooling itu ya cuma belajarnya sama orang tua saja. Tapi setelah homeschooling itu dibawa ke Indonesia, ternyata ada pergerakan yang berbeda. Ada tutor, disebutnya kakak biasanya gitu. Jadi ternyata selain orang tuanya juga yang mengajar gitu ya, mengajar anak-anaknya, ternyata kita juga bisa menggunakan atau bisa memanggil jasa tutor dari luar gitu. Tapi tutornya tersebut di bawah homeschooling apa? Kayak tadi homeschooling Kaseto gitu, ada namanya homeschooling Kaseto. Jadi ada badannya gitu. Jadi ada badan lembaganya untuk homeschooling itu sendiri. Setelah ke Indonesia, jadi ada sedikit pergeseran makna si homeschooling itu. Jadi nanti akan terlihat mirip seperti bimbel gitu ya. Akan kayak mirip banget ada bimbel karena dia mendatangkan tutor gitu. Tapi bedanya kalau homeschooling ini kan si anaknya tidak masuk ke sekolah formal ya. Jadi dia hanya homeschooling saja yang sempat kita bahas kemarin. Seperti itu. Saya jadi teringat nih pertanyaannya Teh Disti kemarin. Terus Bu nanti ujiannya ikutannya kemana? Terus gimana surat izin kalau kita mau bikin homeschooling gitu dan segala macamnya. Nanti kita akan berbicara itu nanti Teh. Jadi kalau sekarang kita masih ngobrolnya masih sejarah-sejarahnya dulu nih gitu ya. Nanti kita kalau sudah mengetahui sejarah lebih dalamnya, mudah-mudahan mulai terinspirasi untuk membuat atau membangun homeschooling dulu deh gitu dengan teman-teman terdekat gitu, foundernya gitu ya. Itu juga bisa. Begitu. Baik. Tidak ada pertanyaan terkait dengan homeschooling ini? Adakah? Ada tidak? Tidak ada ya. Ibu mau bertanya. Siapa ini? Boleh? Teh siapa? Masih saya. Oh, Teh Disti. Oke. Gimana Teh Disti? Jadi kan ini ya Bu, kalau misalkan kita belajar di sekolah kan kayak fasilitas-fasilitas, kayak tadi kan Ibu menyebutkan kayak lab kan ada gitu ya. Memang lebih banyak tuh di sekolah formal gitu. Nah, kalau misalkan kita homeschooling itu fasilitasnya bagaimana ya Bu ya? Mungkin kan juga anak-anak tuh bosan gitu kan. Dan maksudnya tadi juga kan yang disebutkan, bukan disebutkan sih, yang ditampilkan di layar itu anak-anak homeschooling itu biasanya lebih
istilahnya nilainya itu lebih baik daripada anak yang di sekolah formal. Cuman kan mungkin kalau sekolah di homeschooling itu mereka susah untuk bersosialisasi ya. Tapi kenapa mereka lebih ini gitu, lebih baik daripada anak yang sekolah di sekolah formal gitu. Baik. Terima kasih, Teh Disti. Pertanyaannya sangat bagus sekali, Teh Disti. Jadi data statistik dan data penelitian yang tadi saya sampaikan itu settingnya bukan di Indonesia ya, Teh, tapi di Amerika, daerah-daerah Eropa juga. Kalau tidak salah sih itu di Amerika sih basisnya. Jadi kebayang nggak resources-nya di Amerika seperti apa? Taman banyak, ya nggak? Terus museum, open library juga ada, museum juga banyak gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi hal yang lebih ketika anak itu homeschooling, dia bisa belajar dari resources yang ada di sekitarnya. Ketika dia mau belajar tentang binatang, dia langsung datang ke zoo misalnya, ke kebun binatang dan langsung belajar di sana gitu ya. Ketika dia mau seneng baca, dia langsung datang ke open library gitu, atau public library yang ada di sana. Terus mungkin itu Teh, jadi ada supporting sistemnya itu adalah resources yang akan kaya banget gitu, kaya banget di sana gitu, di Amerika sana gitu Teh. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita refleksi ke Indonesia, tapi ibu anak-anak homeschooling di Indonesia malah prestasi belajarnya bagusan yang reguler deh. Nah itu kita akan melihat lagi mungkin fasilitas yang ada di rumahnya atau yang ada di daerahnya tidak semaksimal yang ada di penelitian yang di Amerika misalnya gitu. Begitu Teh Disti, tergambar tidak maksudnya? Takutnya enggak. Ya tergambar Bu. Berarti tergambar, ya? Kadang juga bukan guru yang kayak misalkan kita datang, kalau misalkan homeschooling gitu ya, kita yang datang ke rumah mereka gitu. Jadi bukan berarti kita yang harus menyiapkan ini alat peraganya atau yang lainnya gitu ya. Betul. Ini Teteh ngobrolnya di Indonesia atau di negara lain? Di kita. Oh, di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia sendiri Teh, yang kita lihat tadi dari Kaseto homeschooling itu ya, kita merujuknya ke situ karena dia adalah homeschooling yang pertama yang bukan resmi ya, yang besar gitu sampai sekarang. Tutor-tutornya atau kakak-kakaknya tetap membuat alat peraga Teh yang dibawa ke rumah untuk penunjang. Jadi mereka nyiapin medianya juga. Tadi dilihat ya, mereka at least bawa flashcard misalnya datang ke sekolah, datang ke rumahnya gitu. Itu juga bisa Teh gitu. Jadi selain memanfaatkan resources, educational resources yang ada di rumah si anak tersebut, untuk menunjangnya pun ya gurunya atau tutornya juga membawa medianya juga gitu Teh. Gitu. Nah, terus ini yang menjadi permasalahan juga nih, jadi problematik kalau anak-anak homeschooling itu berarti dia bersosialisasi dengan teman sebayanya kurang dong gitu, karena mereka nggak punya teman di sekolah dan segala macamnya. Kalau untuk melihat tren dari sekarang, anak itu bisa bersosialisasi dengan keluarga dekatnya Teh, gitu. Jadi dia bisa bersosialisasi dengan sepupunya yang seumuran misalnya, atau ketika orang tuanya berkunjung ke rumah temannya ada punya anak yang seumuran juga, gitu. Itu akan terbentuk dengan sendirinya sih kalau sosialnya. Kalau sekarang kita tidak bisa memberikan saklek menjudge bahwa anak-anak yang homeschooling dia aspek sosial emosionalnya akan tidak maksimal gitu. Kita tidak bisa menjudge itu karena banyak kok sekarang anak-anak rumahan pun ketika dia datang ke masyarakat, ke teman-temannya, dia bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Jadi balik lagi ke pola asuh, ada unsur parentingnya juga di situ. Begitu Teh. Gitu. Jadi untuk bersosialisasi mungkin dengan keluarga terdekat dulu. Kalau emosi untuk melatih emosi kan bisa banyak ya, bisa dari cerita, bisa dari musik, itu juga bisa dari seni, itu juga bisa menjadi media untuk mengembangkan aspek emosinya sendiri. Seperti itu, Teh Disti. Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, ini terakhir ya, terkait dengan bimbel. Ini kayaknya semuanya udah pada kenal nih, owner atau foundernya dari Ruang Guru. Saya tidak akan memplay videonya karena mungkin waktu kita sangat terbatas ya, sekitar 10 menit lagi kita harus berakhir. Jadi untuk bimbel ini sendiri,
sebenarnya sudah ngehits di tahun 90-an juga di Indonesia gitu. Jadi tahun 90-an itu bimbel-bimbel sudah ada gitu. Tujuannya sama sih, untuk memberikan penguatan, untuk memberikan bantuan untuk anak-anak yang memang dirasa memiliki kesulitan belajar di sekolah. Ketika di sekolah tidak terfasilitasi, mereka akan lari ke bimbel. Bimbel-bimbel yang sudah ada sih yang terkenal itu ya, selain Ganesha Operation, kemudian ada SSC dulu Sony Segema College, ada Tridaya sampai sekarang. Wah, sekarang mah banyak pisan, kayaknya udah nggak bisa disebutin satu-satu ya. Ada banyak sekali gitu bimbingan belajar, baik itu bimbingan belajar yang mempersiapkan anak-anak ujian atau bimbingan belajar untuk kebahasa Inggrisannya saja gitu. Mungkin kalau misalkan Akang Teteh lebih tertarik dengan kebahasaan bahasa Inggris, ya bisa membuka bimbel bahasa Inggris gitu untuk anak SD, itu kan bisa. Ketika Akang Teteh senang ngajarin matematika, mungkin bisa membuka bimbel matematika khusus untuk matematika. Karena begini, untuk membangun sebuah usaha, itu Teteh harus ada ciri khasnya nih, gitu. Apa yang membedakan bimbelnya Teteh dengan bimbel saya misalnya? Nah, itu harus ada. Jadi itu yang menjadi ciri khas. Ketika nanti orang tua mencari, aduh anak saya pengen gambar, kayaknya dia mau masuk FSRD ITB misalnya gitu. Jadi udah terlihat nih potensi menggambarnya. Nah, itu kan Teteh harus ada nih ciri khas keunggulan dari bimbelnya apa. Misalkan bimbelnya berbasis TIK misalnya, itu juga bisa. Atau sekarang kan yang lagi ngehits di anak SD adalah coding ya, bagaimana pengkodingan misalnya. Itu juga bisa gitu, bisa menjadi ciri khas dari bimbelnya Akang Teteh nanti gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipikirkan dari sekarang, kira-kira nanti akan membuat sebuah bimbelnya seperti apa ya gitu, kekhasannya apa ya, karena itu kan menjadi proyek kita akhirnya. Proyek kita akhir, apakah Teteh akan membuat sebuah homeschooling atau bimbingan belajar daring atau luring gitu ya. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Mungkin kalau untuk bimbingan belajar cukup singkat ya. Cukup sekian saja. Nah, ini jadi adalah pertanyaan untuk Akang Teteh sendiri yang tidak perlu dijawab sekarang. Jadi silakan untuk ditimbang-timbang lagi kira-kira apa yang akan dipilih gitu ya. Akan membuka homeschooling atau akan membuka bimbingan belajar. Ini ada saya kutip dari Jack Ma, dia adalah CEO dan founder dari Alibaba. Tersenyumlah pada orang yang menghinamu ketika kamu sedang berjuang membangun bisnismu, karena mereka akan bekerja untukmu suatu hari nanti. Jadi jangan pernah menyerah. Akang Teteh silahkan untuk terus berbisnis ya. Bisnis baik itu bisnis di dunia pendidikan ataupun lainnya, yang penting halal dan lancar gitu. Baik, terima kasih Akang Teteh atas waktunya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Akankah ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan terkait dengan ini? Silakan. Adakah? Sudah cukup? Udah enggak. Udah cukup Bu, saya pengen siap-siap mau malam mingguan ya, misalkan. Ya, Akang Teteh gini, untuk pertemuan berikutnya, itu adalah pertemuan saya yang terakhir untuk mempresentasikan saya gitu maksudnya. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya itu saya serahkan kepada Akang Teteh. Jadi nanti silakan dipersiapkan. Nanti mungkin Teh Dedeh ya bisa mengkoordinasikan teman-temannya, dilihat RPS-nya di pertemuan-pertemuannya, dilihat berarti mulai dari pertemuan kelima itu sudah masuk kelompok 1 gitu ya. Jadi pertemuan kelima itu mulai kelompok 1, besok minggu depan masih saya gitu. Jadi saya nggak akan dadakan, wah kenapa tiba-tiba minggu depan harus kami yang presentasi, nggak gitu. Jadi di pertemuan kelima, materi pertemuan kelima itu sudah Akang Teteh. Saya tidak akan mengatur untuk kelompoknya, mangga dibagi saja dengan adil gitu ya. Nanti untuk bentuknya gimana Bu? Apakah kita harus membuat makalah atau PPT saja cukup atau seperti apa misalnya? Itu nanti kita akan diskusikan minggu depan, dan saya akan menyiapkan template-nya terlebih dahulu, jadi semuanya rata gitu. Jadi semuanya rata, menulisnya seperti apa.
untuk jenis laporannya. Ya, gimana? Ini belum di-share ya, Bu ya? Kenapa? Untuk RPS-nya belum Oh iya, Allah. Saking banyaknya sih sudah menge-share RPS, tapi di mana gitu lupa ya. Boleh. Nanti saya akan share di Google Classroom-nya ya untuk RPS-nya. Terima kasih Teh Dede. Iya ya, waktu itu soalnya saya masih mau diskusi sama Pak Fadil. Pak Farid, sama Pak Farid. Saya tuh masih mau diskusi, tapi sepertinya sudah beres. Nanti akan saya upload di Google Classroom-nya. Minggu depan deh. Jangan minggu depan deh. Minggu depan tapi sebelum hari Sabtu. Jadi nanti Akang Teteh bisa mencari materinya bisa lebih lama lagi gitu ya. Saya harapkan Akang Teteh bisa lebih aktif lagi karena kalau saya terus yang ngomong mah bisi lagi tunduh atau apa ya, bisi sungkan bertanya atau lain sebagainya gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk mengisi spreadsheet-nya walaupun sikap katanya sudah ada yang bisa mengakses. Jadi kalau misalkan sikap sudah bisa diakses, kita sepakati saja minggu depan ya. Minggu depan kita sudah memakai sikap. Jadi memakai sikap dan juga spreadsheet-nya tetap. Jadi untuk sinkronisasi saya gitu. Ya, jadi dua-duanya wayahna harus diisi ya. Jadi sikap dan juga spreadsheet-nya. Terima kasih banyak Kang Teteh. Selamat malam mingguan, selamat berakhir pekan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih. Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Gitu. Baik, lagi akankah ada